Pagi. Ya, perkenalkan saya dengan Nurse Veronica. Saya hari ini dinas di Poliklinik dari pagi jam 7 sampai dengan jam 2 siang nanti. Ibu, untuk standar keselamatan pasien, Ibu bisa sebutkan nama dan tanggal lahir Ibu. Mulia. Ibu Mulia, umur 33 tahun ya. Oke, Ibu Mulia hari ini datang ke Poli untuk tujuannya apa? Pasang KB. Mau pasang KB ya? Iya. Pasang KB apa Ibu? IUD. IUD. Oke. Ibu sebelumnya udah pernah pasang KB IUD? Belum. Baru pertama ini ya? Oke Ibu. Ibu anaknya sudah berapa? 5. Ya, 2. ya. Anakmu Oke, sama adik. jadi untuk pemasangan KB IUD ini nanti membutuhkan waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit ya Ibu ya. Untuk KB IUD ini saya jelaskan dulu efeknya ini jangka panjang. Jadi ini tidak memerlukan pemeriksaan yang setiap hari atau setiap bulannya. Kita cukup pasang satu kali, efeknya bisa sampai 10 tahun untuk pemasangan IUD jenisnya TCU. Nanti kita pasang itu ya Bu ya. Nah, untuk pemasangan IUD itu nanti saya akan memasukkan alat ini ya Bu. Ini yang nanti saya akan masukkan, bukan tabungnya ya Bu, ini hanya tabung untuk memasukkan. Tapi alatnya nanti kecil yang saya masukkan, bentuknya T. Nah, itu nanti yang akan saya masukkan ke dalam rahim Ibu. Agak sedikit nggak nyaman, tapi nanti saya usahakan supaya Ibu tetap bisa nyaman pada saat saya memasukkan IUD nanti, gitu ya. Nah, Bu, setelah pemasangan IUD nanti kemungkinan ada efek yang ditimbulkan, mungkin ada perdarahan, tapi nggak banyak. Ya, perdarahan itu wajar Bu ya, karena ini alat masuk ke dalam rahim, kemungkinan rahim sedang beradaptasi sehingga muncul perdarahan. Dan nanti Ibu juga jangan khawatir kalau setelah pemasangan IUD Ibu menstruasinya akan tetap teratur, namun jumlah atau volume darah haidnya itu lebih banyak Bu. Jadi biasanya sehari Ibu ganti 5 pembalut. Nanti kemungkinan kalau setelah pasang IUD bisa ganti 7 kali pembalut dalam sehari, karena volume darahnya memang cukup banyak Bu untuk pemasangan IUD ini. Tapi tidak akan mempengaruhi hormon Ibu ya. Ibu nggak akan naik berat badannya, Ibu nggak akan jerawatan karena hormon. Jadi Ibu tetap mensnya teratur, hanya volume darahnya yang lebih banyak dari sebelumnya. Gimana Ibu? Sudah bisa dipahami? Udah siap untuk lakukan pemasangan IUD? Siap ya. Ibu, sebelumnya saya cek tensinya dulu, tekanan darahnya sudah dicek normal, terus RR-nya, nadinya suhu normal semua ya. Silakan Ibu boleh masuk ke tempat pemeriksaan. Di sana ada bed, silakan Ibu berbaring. Nanti posisinya Ibu buka celana Ibu, celana dalamnya juga dilepas. Lalu posisi kaki dengan lututnya ditekuk ya Bu ya, sama seperti Ibu mau melahirkan ya. Nah, sekarang kita siapkan alatnya dulu. Sebelumnya Ibu mau ke kamar kecil dulu? Tidak. Enggak ya. Silakan Ibu boleh ke bed pemeriksaan. Das, Ibunya sambil ke bed kita siapin alat-alat tadi. Kita siapin lampu sorotnya. Ibu, oke, udah siap ya? Oke, kita lihat di sini. Nah, sama seperti di awal tadi, kita jelinya di sana ya tadi ya. Pakai spekulum. Jam tangan Ibu mati. Ibu. Terima kasih. Oke. Ya, kita kasih gel. Ibu tarik napas panjang. Saya masukkan alatnya dulu. Oke ya Bu ya. Aduh pintar. Tarik napas lagi. Ya, nggak nyaman dikit ya Bu ya. Tahan dulu ya Bu ya. Oke. Nah, udah kelihatan Bu rahimnya Bu. Bentar. Oke. Nah, ini udah kelihatan ya porsio ya. Ini di sini udah kelihatan. Nah, sekarang kita, kalau ada kotor, lendir, keputihan gitu ya, kita swab dulu.
penjepit itu ada nggak? Tadi yang penjepitnya ini buat ngebersihin dulu. Pincet. Ya semacam. Bukan yang tadi yang kayak yang gunting panjang. gunting. Buat ini ngambil kasap. Oh. Ini tersangka di Nih Bu, mana? Ya, makasih. Oh, satu aja. Oke, kita bersihin dulu ya. Di sini Iya. terlihat ada keputihannya. kayak masuk. Nah, kita bersihkan, kita buang ke bengkok. Oke, terus kita ambil tenakulum 1 gigi. Tenakulum 1 gigi untuk menjepit rahim. Saya kembali ke ini udah masuk ke dalam ya. Anggaplah ini rahim udah dibuka pakai spekulum. Saya masukkan tenakulum ini ya, terus dijepit di sini. Nah, ada. Nanti kan seperti ini tenakulumnya. Terus sekarang kita ambil sonde uterus. Sonde uterus ini untuk ukur kedalaman rahim ya. Jadi kalau masukkan sonde ini tekniknya no touch. No touch ini nggak boleh menyentuh dinding spekulum. Ya, dinding spekulum ini kan ada dinding spekulum, dinding vagina gitu ya. Jadi pelan-pelan masukin sampai mentok ke dalam rahim. Masuk ke dalam rahim. Jadi kalau dimasukin ini ya, dimasukin ke langsung ke dalam sini. Nah, masuk ke dalam itu sampai mentok. Nah, sampai mentok itu berapa panjangnya? Kalau ini kan kurang mentok ya karena posisinya. Kalau mentok itu biasanya rahim normal itu 7 cm. Ya, 7 cm. Udah, terus kita keluar lagi. Kita lihat 7 cm kan tadi ya kan kelihatan di sini ada cairan ya, cairan lendir gitu. Kita samain sama yang di sini. Tadi kan 7 cm ya, kita samain di sini. Oh, 7 cm. Berarti pas di leher biru ini kita posisikan 7 cm. Taruh di sini. Udah nggak dipakai ya. 7 cm ini udah pas 7 cm leher birunya ya. Oke, sekarang kita masukkan alat. Ini kita ambil dari tempat ininya ya. Ini Dijepit loh. nah, terus ini ya, pakai yang ini ya, nggak pakai yang ini aja. Nah kan kita mau masukkan ya, memasukkan ke dalam. Kalau ini tekniknya namanya withdrawal. Withdrawal tuh waktu kita masukin ke dalam, tek gini ya, kan sampai mentok kan, sampai leher birunya nyentuh sana ya, nyentuh leher rahim ya, yang ini udah sampai mentok nih leher birunya. Terus ini kita tarik ke bawah. Nah dia kebuka kan tuh, T-nya kebuka. Terus nah kita turunin. Ini tabungnya kita ambil. Terus ini kita turunin. Ini nih. Nah, kalau dilepas ini kan kelihatan benangnya menjulur ya. Nah, benang ini nanti kita potong di depan serviks itu 3 cm. Pakai gunting benang ya. Jadi dipotong nih 3 cm kurang lebih. Tek, dipotong gitu ya. Udah, taruh sini, keluarin. Terus tabungnya kita lepas. Udah, kita buang. Oke, jadi nanti ada benang yang menjulur kita buang. Ya, karena kita hanya menyisakan 3 cm gitu ya. Oke, udah selesai tenakulumnya kita lepas. Oke, taruh di sini. Udah nggak dipakai. Nah, kalau udah selesai pasang benangnya. Nah, terus udah kita lihat dulu ada pendarahan nggak, gitu ya. Kalau ada pendarahan kita dep. Biasanya dia langsung ada semacam darah ya, spot lah, nggak langsung darah banyak gitu, nggak. Biasanya kayak bercak-bercak darah. Kita lihat ini tadi kan kasih betadine gitu ya, betadine. Nah kita dep dulu, didiemin aja dulu, di dep sambil kita ajak ngobrol ibunya. Gimana ibu perasaannya? Masih sakit? Masih. Iya, sebentar.
Kayak ada yang manggil saya? Ya, terus kita lihat, nah, udah nggak ada perdarahan ya. Oke, udah nggak ada perdarahan. Sini alatnya. Nah, terus kita lepas spekulumnya. Oke, Ibu tarik napas lagi ya. Saya lepas dulu alatnya. Oke, iya tarik napas. Iya. Oke. Dah. Oke, Ibu. Udah terpasang IUD-nya ya, Bu ya. Nah, sekarang gimana Ibu perasaannya udah dipasang, Bu? Nyeri. Masih nyeri ya, Bu ya? Ya. Ya, ini karena tadi efek membuka vagina Ibu lebar untuk memasukkan IUD, dan kemungkinan IUD udah terpasang, jadi mungkin agak nyeri di bagian perut Ibu bagian bawah ya. Tapi ini wajar, ini normal. Ini hanya sementara. Seiring waktu nanti nyeri Ibu akan berkurang, gitu ya. Oke, Bu, kalau ada keluhan lagi nanti Ibu bisa datang ke poli untuk memeriksakan posisi IUD Ibu. Nanti sebulan lagi ya, Bu ya, Ibu kontrol ke poli, kita USG untuk melihat posisinya tetap aman atau tidak. Nah, Ibu, saya juga anjurkan Ibu melakukan cek mandiri di rumah untuk IUD ini, karena IUD ini kan ada benang, Bu. Ada benang yang nanti Ibu bisa pegang sendiri. Ibu bisa raba, Ibu pakai tangan Ibu, tapi Ibu cuci tangan dulu yang bersih. Setelah cuci tangan bersih, Ibu masukkan kedua jari Ibu ya, jari telunjuk sama jari tengah. Coba meraba bagian dalam vagina. Kalau teraba benang, nah berarti IUD-nya masih berada di dalam posisi rahim Ibu ya. Nanti pemeriksaan mandiri ini dilakukan kalau Ibu selesai menstruasi ya, supaya rahim Ibu nggak terlalu keras atau kaku. Rahim Ibu masih lunak atau rahimnya masih membuka, gitu ya. Itu ya, Bu ya, untuk melakukan pemeriksaan mandirinya seperti itu. Ada yang tanyakan lagi, Bu? Tidak. Udah ya? Oke, Bu, kalau begitu Ibu boleh memakai celana dalamnya lagi, dipakai juga baju bawah yang celananya ya. Oke, kalau gitu jika tidak ada, Ibu boleh pulang. Jaga kesehatannya juga ya, Bu ya, personal hygiene-nya ya tetap harus yang baik. Oke, jika ada pertanyaan Ibu boleh pulang ya. Selamat pagi, Bu. Pagi. Udah. Kita rapikan alat, cuci tangan, dokumentasi jangan lupa ya. Oke, gimana Ayudi? Gampang kan?